Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga anak-anak yang saleh dan salehah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Kisah Anak Soleh. Insya Allah kita sampaikan beberapa kisah orang-orang soleh yang terdahulu untuk kita ambil pelajarannya. Kemarin kita sampaikan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman. Sekarang insya Allah kita masuk pada kisah Ammar bin Yasir. Insya Allah sebagian sudah mendengarkan kisah ini dan sudah ma'ruf, sudah masyhur. Namun kita sampaikan ini dalam rangka menguatkan keilmuan kita dan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari kisah yang kita sampaikan ini. Keduanya salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Anak-anakku yang saleh dan salehah semuanya, rahimani wa rahimakumullah ajma'in, kalian tentu tidak asing lagi sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Ammar bin Yasir ini, yang dikenal sahabat Nabi SAW yang mendapatkan siksaan, mendapatkan ancaman ketika dia dan keluarganya memeluk agama Islam. Maka insya Allah kita sampaikan kisah ini dan bisa kita ambil pelajarannya. Seandainya ada orang yang dilahirkan di surga, dibesarkan dalam buayannya hingga dewasa, lalu dikeluarkan ke dunia sebagai hiasan dan cahayanya, Ammar beserta ibunya Sumayyah dan ayahnya yaitu Yasir adalah beberapa orang di antara mereka. Namun, mengapa kita katakan seandainya? Dan mengumpamakan seperti itu, padahal keluarga Yasir benar-benar penduduk surga. Ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan, bersabda tentang keluarga Yasir ini, sabran ala Yasir fa inna maw'idukumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, tempat yang telah dijanjikan bagi kalian adalah surga. Ini Nabi SAW menyampaikan kepada keluarga Yasir ketika mendapatkan ujian, cobaan, siksaan dari kafir Quraisy, dari orang-orang Quraisy, karena sebab dia mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Sabda beliau bukan hanya sebagai hiburan belaka, melainkan pengakuan atas kenyataan yang bisa dilihat dan menguatkan fakta yang disaksikan. Artinya bahwa keluarga Yasir adalah calon penduduk surga yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka bagaimana kisah perjalanan Yasir bin Amir ini yang punya anak namanya Ammar ini? Dikisahkan bahwasanya ayahnya yaitu Ammar, yaitu ayahnya Ammar
Ayahanda Ammar, itu Yasir bin Amir, berangkat meninggalkan negerinya di Yaman guna mencari dan menemui salah seorang saudaranya. Ini ayahnya Ammar nama Yasir, Yasir bin Amir. Kemudian Yasir ini ingin pergi dari kota Yaman, dari Yaman menuju ke Mekah untuk menemui saudaranya. Rupanya ia merasa kerasan dan cocok tinggal di Mekah. Ketika dari Yaman pergi ke Mekah, di sana ternyata cocok dan betah. Cara orang Jawanya itu betah, kerasan di sana. Akhirnya ia bermukim di sana dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah. Ketika ketemu di sana, dia nyaman, kemudian mengikat perjanjian, menjalin kekeluargaan dengan sahabat Nabi yang namanya Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah. Hanya bagaimana? Akhirnya Abu Hudzaifah mengawinkan dengan salah seorang budaknya yang bernama Sumayyah binti Khayyat. Di siapa tadi? Yasir dinikahkan dengan Sumayyah. Sumayyah adalah salah satu budak milik Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah. Akhirnya terjadilah pernikahan. Dari perkawinan yang penuh berkah ini, kedua suami istri itu dikaruniai seorang putra yang bernama Ammar, yang akan kita ceritakan ini. Jadi Ammar itu punya ayah namanya Yasir dan punya ibu namanya Sumayyah. Yasir adalah seorang budak. Kemudian ini Sumayyah juga budak. Sehingga kalau kita lihat, berarti kalau budak dia kalangan orang-orang bawah secara kacamata umum masyarakat zaman itu. Akhirnya keluarga ini masuk Islam. Ketika datang Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka Ammar bin Yasir dan juga keluarganya masuk Islam. Ketika masuk Islam, di awal-awal masuk Islam, di mana di awal perjuangan Nabi Muhammad SAW, orang yang masuk Islam itu mendapatkan kecaman, mendapatkan ancaman, siksaan, dan berbagai macam fitnah dituduhkan kepada orang-orang yang mengikuti Islam ini. Baik orang yang hartawan ketika masuk Islam, dia akan diancam. Atau orang yang bawahan, dia akan diancam. Orang yang dia bangsawan, punya harta, punya kehormatan, punya kedudukan, masuk Islam, dia pun akan mendapatkan gertakan oleh orang Quraisy yang ditokohkan saat itu adalah Abu Jahal. Maka orang-orang Quraisy selalu mencari-cari jalan agar kaum muslimin ditimpa kebinasaan. Bagaimana biar hancur orang-orang Islam, diselidiki oleh orang-orang kafir Quraisy. Seandainya orang beriman itu dari kalangan bangsawan dan berpengaruh, mereka menghadapinya dengan ancaman dan gertakan. Ini kalau dari orang kaya, orang hartawan, orang yang punya kedudukan, kehormatan, digertak oleh siapa? Abu Jahal. Ya, Abu Jahal yang menggertak sebagian kaum muslimin dengan ungkapan, apa ungkapannya? Kamu berani meninggalkan agama nenek moyangmu. Kata Abu Jahal, kamu berani meninggalkan agama nenek moyangmu, padahal mereka lebih baik daripada dirimu. Katanya, kamu itu meninggalkan agama nenek moyangmu, padahal mereka lebih baik daripada dirimu. Maka kami akan menguji sampai di mana ketabahanmu. Kata Abu Jahal, aku akan uji kalian sampai di mana ketabahanmu. Kami akan menjatuhkan kehormatanmu, merusak perniagaanmu, dan memusnahkan harta bendamu. Ah, ini ancaman. Ancaman dari Abu Jahal. Kehormatannya akan dijatuhkan, hartanya akan dimusnahkan, kemudian perniagaannya akan dirusak.
diancam digertak. Kalau kamu mengikuti agama Muhammad, kalau kamu mengikuti agama Islam, kuhancurkan perniagaanmu. Kemudian kehormatanmu juga akan kujatuhkan. Ini ancaman. Kepada siapa tadi? Orang-orang yang punya kedudukan, para bangsawan. Kemudian bagaimana? Ketika posisi orang yang masuk Islam ternyata dari kalangan bawah, yang budak tadi, yang orang miskin, yang orang lemah, maka Abu Jahal dan para pengikutnya akan berusaha mencambuknya, akan berusaha menyiksa dengan api, akan berusaha menyiksa dengan berbagai macam cara. Ini kalau kira orang lemah. Karena harapannya biar kembali kepada agama nenek moyangnya. Tapi kita lihat bagaimana kisah Ammar bin Yasir ini yang tetap teguh mempertahankan Islam. Setelah itu, mereka melancarkan uras syaraf yang sangat sengit terhadap korban mereka. Namun bila yang beriman itu dari kalangan penduduk Mekah yang rendah martabatnya dan miskin atau dari golongan budak, mereka mencabuk dan menyundut yang bersangkutan dengan api. Itu dicambuk, kemudian disiksa dengan api. Ini merupakan siksaan yang berat yang dialami oleh orang-orang yang lemah. Ini ketika yang beriman dari kalangan orang miskin. Nah, keluarga Yasir termasuk ke dalam golongan yang kedua. Bukan golongan bangsawan. Yang kedua siapa? Golongan orang-orang miskin. Golongan orang-orang yang rendah. Penyiksaan terhadap mereka diserahkan kepada Bani Makhzum. Setiap hari Yasir, Sumayyah dan Ammar dibawa ke padang pasir Mekah yang sangat panas. Jadi Yasir, Ammar, Sumayyah dibawa ke padang pasir di Mekah yang suasananya panas sekali. Dibawa ke sana. Sudah kayak gitu, lalu disiksa dengan berbagai bentuk kekejaman. Yang dipukul, yang ditindih batu, kemudian yang ditusuk pakai besi panas, berbagai macam kecaman dan siksaan yang dialami begitu berat yang dialami oleh keluarga Yasir ini. Nah, penderitaan yang harus dialami oleh Sumayyah sangat memilukan, tetapi tidak akan kita uraikan secara luas sekarang ini. Pada kesempatan lain, insya Allah kami akan menuturkan pengorbanan dan keteguhan hati yang ditunjukkan oleh Sumayyah bersama rekan-rekan seperjuangannya pada hari yang bersejarah itu. Cukuplah kita sebutkan sekarang tanpa berlebihan bahwa Sumayyah yang gugur syahid itu telah menunjukkan sikap dan pendirian tangguh. Sikap dan pendirian tangguh Sumayyah itu bisa kita ambil ibrah, pelajaran, karena mempertahankan Islamnya. Sejak awal hingga akhir, ia telah membuktikan kepada manusia suatu kemuliaan yang tidak pernah hapus dan kehormatan yang pamornya tidak pernah luntur. Makanya namanya terus harum. Nama Ammar bin Yasir, nama Sumayyah itu harum sampai sekarang karena mempertahankan imannya. Suatu sikap yang telah menjadikannya sebagai seorang bunda kandung bagi orang-orang beriman setiap zaman dan bagi orang-orang mulia sepanjang masa. Itu Sumayyah. Subhanallah ya, begitu kuat keimanannya mempertahankan iman, mempertahankan Islam. Maka anak-anak semuanya yang sekarang ini yang mungkin tuduhannya, mungkin ancam tidak separah zaman dulu, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian mau belajar silahkan, mau ngaji sore juga silahkan, membaca Al-Quran juga silahkan, tidak ada yang melarang. Maka bersyukur anak-anak semuanya, maka harus rajin belajar. Coba kita lihat tadi Sumayyah, bagaimana Ammar, kemudian Yasir mendapatkan berbagai macam siksaan. Coba sekarang kita lanjutkan. Rasulullah SAW tidak lupa mengunjungi tempat-tempat yang diketahuinya sebagai ladang penyiksaan bagi keluarga Yasir
ketika itu tidak suatu pun yang dimilikinya untuk menolak bahaya dan mempertahankan diri. Hal itu memang telah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi siksaan, kemudian kekejaman kepada keluarga Yasir ini tidak bisa dielakkan. Dan itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di mana agama baru, yakni agama Nabi Ibrahim yang lurus dan panji-panjinya yang dikibarkan oleh Muhammad SAW itu bukanlah suatu gerakan reformasi dadakan dan temporer semata, melainkan suatu pedoman hidup bagi manusia beriman. Manusia beriman ini harus mewarisi agama itu serta sejarahnya yang lengkap dengan kepahlawanan, perjuangan, dan pengorbanannya. Jadi ini agama Nabi Ibrahim, agama Tauhid yang akan dibawa Nabi Muhammad SAW. Di hakikatnya agama yang dibawa Nabi Ibrahim adalah agama Tauhid. Dan Nabi SAW membawa agama Islam, yaitu merupakan Tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika memperjuangkan Islam itu butuh pengorbanan, perjuangan. Namanya orang berjuang itu butuh pengorbanan, butuh kesabaran. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita berjuang. Kemudian pengorbanan mulia yang luas biasa ini ibarat beton yang menguatkan agama dan akidah hingga menjadi keteguhan yang tidak akan pernah lapuk dan kekekalan yang tidak pernah usang. Kekekalan yang tidak pernah usang. Ketika berjuang tambah kokoh, tambah kuat. Ia juga menjadi teladan yang akan mengisi hati orang-orang beriman dengan rasa simpati, kebanggaan, dan kasih sayang. Ia adalah mercusuar yang akan menjadi pedoman bagi generasi-generasi mendatang untuk mencapai hakikat kebenaran dan kebesaran agama. Jadi memang harus ada korban dan pengorbanan dalam agama Islam. Ini dalam memperjuangkan agama Islam memang harus ada korban dan ada pengorbanan dalam agama Islam. Makna ini telah dijelaskan oleh Al-Quran kepada kaum muslimin, bukan hanya pada 1 atau 2 ayat. Tapi Allah SWT berfirman dalam banyak ayat. Di antaranya, yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami beriman dan mereka tidak akan diuji? Al-Anqabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwasanya dia mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji? Maka ujian berbagai bentuk, model, ini hal yang harus diakui ketika orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surat Ali Imran 142, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ini juga mengingatkan kepada kita semuanya. Ketika orang berjuang perlu kesabaran, berjuang perlu pengorbanan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Surat Al-Ankabut ayat 3. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu? Surat At-Taubah ayat 16. Dan juga surat Al-Imran ayat 179, Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia membedakan yang buruk dari yang baik.
Ini semuanya butuh perjuangan. Dan juga firman Allah SWT ayat 166. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertempuran, itu pertemuan antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Dan agar Allah menguji siapa yang benar-benar beriman. Ini juga ujian, menunjukkan ujian dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang mengatakan beriman, dia siap-siap mendapatkan ujian. Apakah dia lulus atau tidak, sabar atau tidak. Ini dengan adanya ujian. Maka ayat-ayat yang banyak ini tadi, ya nanti bisa adik-adik semuanya, anak-anak semuanya bisa dicek di dalam Al-Quran. Tadi surat Al-Ankabut ayat 2, kemudian ayat 3, kemudian Ali Imran ayat 142, kemudian 179, kemudian 166, dan juga surat At-Taubah ayat 16. Bisa dicek nanti. Jadi seperti itulah Al-Quran mendidik putra dan para pendukungnya bahwa pengorbanan merupakan esensi dan inti keimanan. Jadi pengorbanan merupakan esensi dan inti keimanan. Jadi dengan keimanan seseorang bisa mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa kepahlawanan menghadapi kekejaman dan kekerasan dihadapi dengan kesabaran, keteguhan, dan pantang mundur. Ketika mendapatkan ujian, cobaan, modalnya harus sabar, teguh, dan pantang mundur. Niscaya membentuk keutamaan iman yang cemerlang dan mengagumkan. Jadi ketika orang dia mengaku beriman kemudian mendapatkan ujian, cobaan yang banyak, kemudian dia berpegang teguh, tetap berpendirian yang mantap di atas keimanannya, dan dia tidak goyang, dan dia sabar, maka akan cemerlang dalam dirinya, semakin mantap dan semakin kokoh. Karena itu, saat sedang meletakkan dasar, memancangkan tiang, dan menggemukkan model panutan, agama Allah ini memperkokoh diri dengan pengorbanan dan membersihkan jiwa dengan tebusan. Maka untuk kepentingan mulia ini terpilihlah beberapa orang putra, para pemuda, dan tokoh-tokoh utamanya untuk menjadi panutan sempurna serta teladan istimewa bagi orang-orang beriman yang menyusul kemudian. Jadi dari berbagai macam ujian muncullah tokoh-tokoh yang itu menjadi sebagai contoh, menjadi contoh untuk umat-umat setelahnya. Sumayyah, Yazid, dan Ammar masuk dalam golongan yang diberkahi ini. Apa? Menjadi orang terpilih dalam agama ini untuk memberikan pengorbanan. Jadi ya berkorban, kemudian ketekunan dan keuletan sebagai pengisi lembaran kebesaran dan keabadian Islam. Jadi mencatat sejarah baik, yaitu Sumayyah, kemudian Ammar bin Yasir. Ini tercatat sejarah yang harum untuk kita semuanya, kaum muslimin, yang kita bisa ambil pelajaran yang besar, berharga. Sebelumnya kami telah menyebutkan bahwa setiap hari Rasulullah SAW berkunjung ke tempat penyiksaan keluarga Yasir, mengagumi ketabahan dan kepahlawanannya. Sementara hati beliau yang mulia bagaikan hancur karena rasa kasihan saat menyaksikan mereka menerima siksaan di luar batas kemanusiaan. Jadi ketika Nabi SAW melihat mengunjungi tempat di mana keluarga Yasir itu disiksa, Nabi SAW merasa kasihan karena begitu dahsyat siksaannya terhadap keluarga Yasir ini. Nah, bagaimana ketika disiksa sampai puncaknya? Bagaimana Nabi SAW memberikan motivasi dan berikan
support, biar lebih teguh. Maka suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi mereka. Ammar memanggilnya, wahai Rasulullah, siksa kami, derita telah mencapai puncaknya. Ya, siksa derita kami sudah mencapai puncaknya. Kita sudah disiksa dengan begitu parah. Bagaimana wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini disampaikan oleh Ammar. Ya, Ammar bin Yasir memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, bersabarlah wahai Abu Al-Yaqzan. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Suruh sabar keluarga Abu Yaqzan, dan bersabarlah wahai keluarga Yasir. Kata beliau, tempat-tempat yang dijanjikan bagi kalian adalah surga. Jadi sudah diberitahu kabar gembira dari Rasulullah SAW, disampaikan melalui lisan Nabi SAW kepada Ammar bin Yasir ini. Dikabarkan akan masuk surga. Maka senang ketika mendengarkan ucapan tersebut. Siksaan yang dialami oleh Ammar dilukiskan oleh para sahabat dalam beberapa riwayat. Ammar bin Al-Hakam menuturkan, Ammar disiksa hingga tidak menyadari apa yang diucapkannya. Jadi disiksa sampai nggak sadar apa yang diucapkan, karena begitu sakitnya kondisinya. Sementara Amr bin Maimun mengatakan, apa katanya? Orang-orang musyrik membakar Ammar bin Yasir dengan api. Jadi orang-orang musyrik membakar Ammar bin Yasir dengan api, dibakar. Coba kalau anak-anak semuanya, ya adik-adikku semuanya, kalau terkena api sedikit aja kan panas lah. Panas sekali. Gitu kan. Kado. Keselumut. Orang Jawa bilang keselumut sedikit aja sudah ini. Ini dibakar dengan api. Ammar bin Yasir. Rasulullah SAW lewat di tempatnya, lalu memegang kepalanya dengan tangan beliau sambil bersabda, wahai api, mendinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ammar. Ini kuni barda wassalaman. Ya, wahai api, kamu sekarang dingin dan jadikan menjadi keselamatan bagi Ammar. Tapi dipegang kepalanya. Sebagaimana dulu kamu mendinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Kalau di waktu Ibrahim kan kuni barda wassalaman ala Ibrahim. Nah ini Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT biar apinya dingin. Ya mesti muatnya mulia-mulia tapi dingin. Harapannya sebagaimana dulu api juga mendingin ketika membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Allah berkehendak ya gampang aja. Jadi kalau Allah berkehendak api itu dingin, bisa saja. Kalau Allah berkehendak air itu panas, ya bisa saja. Karena semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT demikian. Meski sebesar itu siksaan yang dialami, Ammar tetap tidak berubah. Ia tetap teguh meski diderita, telah menekan punggung dan menguras tenaganya. Ditindih batu, kemudian disiksa. Di mana puncak siksaan yang membuatnya benar-benar seperti binasa adalah ketika suatu hari tukang-tukang cambuk dan para algojo menghabiskan segala daya upaya dalam melampiaskan kezaliman dan kekejiannya. Sampai apa ya? Batu ditindihi, kemudian disiksa, dipukul, ditusuk, dibakar, sampai algojo, sampai kehabisan tenaganya. Itu luar biasa ujiannya. Mereka membakarnya dengan besi panas, menyalipnya di atas pasir panas dengan ditindih batu laksana bara merah. Allahu Akbar.
La haula wala quwwata illa billah. Itulah siksaannya. Jadi bakar dengan ditusuk dengan besi panas, kemudian ditindih batu. Bagaimana kita bayangkan? Begitu kasihannya mempertahankan iman dan Islamnya di saat itu. Bahkan mereka menenggelamkan ke dalam air hingga sulit bernafas. Tilem, orang cara ditilem dalam air dan sulit bernafas. Tetap masih mempertahankan Islamnya. Dan kulitnya yang penuh dengan luka mengelupas. Allah. Sampai kulit-kulitnya pada melupas karena disiksa oleh orang kafir Quraisy tadi. Tapi tetap mempertahankan Islamnya. Maka pada hari tersebut ia telah tidak sadarkan diri lagi karena siksaan yang demikian yang begitu berat. Dan saat itulah orang-orang Quraisy mengatakan kepadanya, ketika dalam kondisi dia nggak sadar, sudah disiksa dengan berbagai kesaksian, ditindih batu, dibakar, sehingga dia tidak sadar ini. Ya, Ammar itu tidak sadar. Akhirnya dituntun oleh orang kafir Quraisy. Pujalah olehmu Tuhan-Tuhan kami, yuk. Pujalah Tuhanmu, ya, Tuhan-Tuhan kami. Kamu suruh memuji Tuhan-Tuhan kami. Kemudian mereka pun menuntunnya untuk mengucapkan kata-kata pujaan itu. Dituntun, ya, untuk mengucapkan pujaan-pujaan untuk Tuhan mereka. Sementara ia mengikutinya tanpa menyadari apa yang diucapkannya. Tanpa menyadari apa yang diucapkannya. Ketika ia siuman sebentar akibat dihentikannya siksaan, tiba-tiba ia sadar atas apa yang telah diucapkannya. Ternyata tadi saya mengikuti ucapan yang diucapkan oleh orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, karena dia menontonnya. Ketika siksaan terhenti, baru dia sadar. Hatinya gundah dan terbayang di ruang matanya betapa besar kesalahan yang telah dia lakukannya, yang tidak dapat ditebus dan diampuni lagi. Saat itu juga ia dihantui oleh perasaan bersalah yang lebih menyiksa dirinya daripada siksaan yang ia terima dari orang-orang musyrik sebelumnya. Karena siksaan mereka itu tidak lebih dari kenikmatan. Ini ketika dia sudah mengucapkan tadi mengikuti tuntunan apa yang dituntunkan oleh orang kafir Quraisy, dia mengucapkan memuji Tuhan mereka. Setelah sadar, dia merasa salah. Dia justru merasa sakit daripada sakitnya ketika disiksa, karena siksaan yang dilontarkan dari mereka kepadanya dianggap sebagai kenikmatan. Seandainya ia dibiarkan dalam tekanan perasaan berdosa, ya, beberapa jam saja rasa bersalah itu niscaya akan membawa ajalnya. Wah, gimana nanti kalau saya sudah mengucapkan seperti itu kok meninggal? Dia khawatir. Maka Ammar dapat bertahan, menangguhkan semua siksa yang ditimpakan atas tubuhnya, karena jiwanya sedang berada pada kondisi puncak keimanan. Namun sekarang ini jiwanya yang merasa telah menyerah kalah, duka cita dan kekecewaannya hampir saja menghabiskan tenaga dan melenyapkan nyawanya. Nah, tadi rasanya udah, wah ini kalah. Dia mengucapkan kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang kafir tadi. Tetapi kehendak Allah yang maha agung lagi, maha tinggi telah memutuskan agar peristiwa mengharukan itu berkesudahan dengan akhir yang sangat luhur. Meskipun tadi telah mengatakan yang tidak sadar, tapi Allah berkehendak nanti pada akhir kehidupannya merupakan kehidupan yang luhur. Tangan wahyu yang penuh berkah pun menjabat tangan Ammar dan menyampaikan ucapan selamat kepadanya. Jadi Rasulullah SAW datang dan menyapa dan memegang dengan tangannya, menyampaikan, bangunlah wahai pahlawan, tidak ada penyesalan atasmu
dan tidak ada cacat. Ketika Rasulullah SAW menemui sahabatnya itu sudah dalam kondisi menangis, dia sedih karena dia tadi mengucapkan yang dituntunkan oleh orang-orang kafir Quraisy, suruh mengucapkan, dituntun, kemudian berkata, tapi dia gak sadar. Akhirnya dia merasa salah, sedih. Ketika sedih, tiba-tiba datang Nabi SAW dan menghiburnya. Ya, bangunlah, wahai pahlawan. Tidak ada penyesalan atasmu dan tidak ada cacat. Ini Rasulullah SAW yang menyampaikan. Ketika Rasulullah SAW menemui sahabatnya itu sedang dalam kondisi menangis, beliau mengusap air mata itu dengan tangan beliau seraya bersabda, diusap tangannya, diusap air matanya dengan tangan Nabi SAW, karena begitu sayangnya, sambil mengucapkan, sambil menyampaikan, orang-orang kafir itu telah menyiksamu dan menenggelamkanmu ke dalam air sampai kamu mengucapkan begini dan begitu. Jadi menyampaikan kalau orang-orang kafir telah menyiksamu dan menenggelamkan kamu sampai kamu mengucapkan ini dan itu. Kemudian apa? Kata Ammar, betul. Iya betul wahai Rasulullah. Begitu. Jawab Ammar sambil meratap. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ammar, bersabda sambil tersenyum, jika mereka memaksamu lagi, tidak mengapa engkau mengucapkan seperti apa yang engkau katakan tadi. Setelah itu Rasulullah SAW membacakan kepadanya ayat yang mulia, yaitu surat An-Nahl ayat 106. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Jadi tadi Ammar yang mengucapkan kata-kata yang tidak disadari, kemudian dipaksa, maka dimaafkan dengan ayat ini, surat An-Nahl ayat berapa? 106 tadi. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa untuk mengatakan kafir, tapi hatinya dia tetap beriman. Maka ketika mendengar seperti itu, Ammar itu merasa lega, tenang. Ammar kembali diliputi oleh ketenangan. Siksaan yang menimpa tubuhnya bertubi-tubi tidak terasa sakit lagi. Dan apa juga yang akan terjadi, ia tidak akan peduli. Hatinya berbahagia, keimanannya di pihak yang menang. Ketika mendapatkan nasihat dari Nabi SAW, beliau itu merasa tenang, nyaman. Kalau dia tadi mengucapkan, tapi karena dipaksa, tapi hatinya tetap beriman, mantap, jadi dia tenang. Ucapan yang dikeluarkan secara terpaksa itu dijamin bebas oleh Al-Quran, sehingga tidak ada lagi yang perlu dirisaukan. Ini yang dirasakan oleh Ammar bin Yasir. Maka anak-anakku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana berikutnya? Berikutnya Ammar itu hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Ammar menghadapi cobaan dan siksaan itu dengan ketabahan luar biasa, hingga orang-orang yang miksanya merasa lelah dan bosan. Mereka bertekuk lutut di hadapan tembok keimanan yang sangat kokoh. Jadi banyak yang nyiksa sampai bosan, yang disiksa dia tetap teguh keimanannya. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kaum muslimin tinggal bersama beliau di sana. Dan tidak lama kemudian masyarakat Islam terbentuk dan barisan mereka menjadi sempurna. Jadi pindah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah, ya.
pindah, kemudian di situ terbentuk masyarakat Islam dan barisan mereka menjadi sempurna. Di tengah-tengah masyarakat Islam yang beriman ini, Ammar mendapatkan kedudukan yang tinggi. Rasulullah SAW sangat sayang kepadanya dan beliau sering membanggakan keimanan dan ketakwaan Ammar kepada para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Ammar dipenuhi keimanan sampai ke tulang punggungnya. Nabi SAW menyampaikan bahwa Ammar dipenuhi keimanan sampai tulang punggungnya. Maka ketika terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid dan Ammar, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memusuhi Ammar, ia akan dimusuhi Allah. Dan siapa yang membenci Ammar, ia akan dibenci Allah. Nabi menyampaikan demikian. Siapa yang memusuhi Ammar, ia akan dimusuhi Allah. Dan siapa yang membenci Ammar, maka dia akan dibenci oleh Allah. Maka tidak ada pilihan bagi Khalid bin Walid, pahlawan Islam itu, selain segera mendatangi Ammar untuk mengakui kekhilafannya dan meminta maaf. Ketika mendengar sabda Nabi SAW itu, Khalid meminta maaf kepada Ammar bin Yasir ini atas kekhilafannya. Dan inilah seorang sahabat, atau ketika kita salah segera mengakui salahnya dan meminta maaf kepada saudaranya. Inilah bentuk pembelaan Rasulullah SAW kepada Ammar. Kemudian ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat mendirikan masjid di Madinah, yakni pada awal Hijriyah, beliau ke sana, Ali mengubah sebuah bait syair yang didendangkan berulang-ulang dan diikuti oleh kaum muslimin yang sedang bekerja itu. Ali membuat bait dan didendangkan, dikumandangkan, didendangkan. Katanya, orang yang memakmurkan masjid nilainya tidak sama, selalu bekerja dalam keadaan duduk maupun berdiri. Sedangkan pemalas lari menghindar tertidur di sana. Ini syair yang dibuat oleh Ali. Waktu itu, Ammar sedang bekerja di salah satu sisi bangunan. Ia juga turut berdendang dan mengulang bait syair itu dengan nada tinggi. Salah seorang menyangka bahwa Ammar bermaksud menonjolkan dirinya dengan nyanyian itu, dengan syair itu. Hingga di antara mereka terjadi pertengkaran dan kedua kata-kata yang menunjukkan kemarahan. Ketika Ammar menyampaikan syair tersebut, ada yang tidak suka. Maka mendengar itu Rasulullah SAW murka, tidak suka, lalu bersabda, apa maksud mereka terhadap Ammar? Ia menyeru mereka ke surga, sedangkan mereka hendak mengajaknya ke neraka. Ammar mengajak ke surga, dan yang lain mengajak ke neraka. Sungguh Ammar tak ubahnya seperti diriku sendiri. Itu pembelaan Nabi SAW kepada Ammar bin Yasir. Ini bagaimana Nabi SAW membela Ammar bin Yasir, dan beliau adalah termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Yang mana Nabi SAW mengetahui bagaimana kondisi Ammar bin Yasir ketika dia mendapatkan siksaan. Jadi anak-anakku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagaimana perjalanan hidup Ammar bin Yasir ini, di mana tadi mendapatkan siksaan yang begitu berat. Kemudian Nabi SAW mengetahui dan mendoakan dan memberikan kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Sabrun ala Yasir fa inna ma'adubul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya kalian akan dimasukkan ke surga, tempat kalian adalah surga. Dan bahkan Nabi SAW banyak memberikan pembelaan kepada Ammar bin Yasir. Demikian kisah tentang Ammar bin Yasir ini pada episode yang pertama ini. Insyaallah kita lanjutkan
pada episode berikutnya tentang perjalanan Ammar bin Yasir, agar kita bisa mengambil pelajaran yang berharga. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.